Namanya Ardi. Dulu datang hanya dengan cinta dan niat, tapi ditolak karena kantongnya kosong. Karena rumahnya berdinding kayu. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali, bukan membawa mobil, bukan membawa emas, tapi membawa setia yang tak pernah layu. Ini kisah Siti dan Ardi, tentang cinta yang dulu dianggap tak layak, kini datang dilamar oleh waktu. Di sebuah desa yang dikelilingi bukit dan semilir angin pagi, Ardi tumbuh bersama impian dan kemiskinan yang diwariskan tanpa diminta. Ia mencintai Siti sejak masa kecil. Dari pertama kali gadis itu membantunya memungut buku yang jatuh, hingga senja-senja yang mereka habiskan duduk di pematang sawah. Senyum Siti seperti matahari pagi, hangat lembut dan membuat Ardi ingin menanam hidup di sana. Siti bukan gadis kota, tapi kecantikannya tenang seperti embun. Ia mencintai Ardi dalam diam. Tak butuh bunga, tak perlu cincin. Baginya cinta adalah kehadiran Ardi tiap kali hujan datang dan langit mulai gelap. Tapi cinta itu seperti benih yang tumbuh di tanah orang lain. Ia hidup, tapi tak bisa berubah. Ketika Ardi memberanikan diri melamar, hanya doa dan tekad yang ia punya. Tapi restu tak mengenal niat baik jika tidak dibungkus rupiah. Ibunda Siti menatapnya dari atas ke bawah, lalu menutup pintu harapan dengan kalimat yang dingin. Kebaikan tidak cukup membangun rumah tangga, nak. Siti menangis malam itu, tapi bukan di pelukan Ardi. Ia menangis sendirian di balik kelambu sambil menggenggam sisa-sisa harapan yang belum sempat tumbuh sempurna. Ia tidak melawan, tidak juga mengiyakan. Ia hanya diam, dan diam itu adalah bentuk cinta paling menyakitkan. Karena dalam diamnya ada cinta yang diremukkan oleh kenyataan. Ardi tidak memaksa. Ia pulang dengan langkah berat, menatap tanah yang pernah ia impikan sebagai tempat membangun masa depan. Tapi tekadnya tidak mati. Ia tahu dunia bisa menolak yang miskin, tapi tidak bisa menghalangi yang setia. Jika aku tidak bisa mencintainya sebagai suami hari ini, aku akan mencintainya sebagai lelaki yang tidak pergi, katanya dalam hati. Siti akhirnya dijodohkan dengan lelaki kota, anak pemilik tanah, lulusan universitas. Pernikahan megah itu seperti pesta bunga, tapi bunga itu ditanam di tanah yang tidak dikenal. Siti tersenyum dalam foto, tapi hatinya kering seperti lukisan tanpa warna. Pernikahan Siti tidak seperti dongeng. Suaminya sibuk mengejar uang, tapi lupa mengejar hatinya. Siti hanya menjadi pemanis di ruang tamu, istri yang tampil anggun di undangan, tapi kesepian di balik pintu kamar. Hari-hari berlalu tanpa pujian, tanpa pelukan, hanya tumpukan barang mewah yang tak bisa menggantikan perhatian. Ia mulai menulis di diari tentang Ardi, tentang tawa-tawa kecil di pinggir sawah. Ia menulis tanpa harap, hanya sebagai cara menyembuhkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Kadang ia ingin kembali, tapi bagaimana? Dunia tidak menyukai perempuan yang ragu, apalagi kecewa. Sementara itu, Ardi diam-diam membangun hidup. Ia bekerja keras di kota, menjadi tukang bangunan, lalu mandor. Ia punya usaha sendiri, tapi dalam tiap keberhasilannya, tak pernah sekalipun ia berpikir menikah, karena dalam hatinya masih ada ruang kosong bernama Siti. Waktu tak hanya menyembuhkan, kadang waktu juga memutar arah. Siti kembali ke desa setelah pernikahannya hancur karena perselingkuhan dan pengabaiannya. Ia datang bukan sebagai gadis yang dulu dipuja, tapi sebagai wanita yang patah, mencari udara yang pernah ia hirup bersama Ardi. Ia berjalan menyusuri jalan setapak itu lagi. Sawah masih sama, langit masih biru, dan di ujung tikungan itu berdiri lelaki yang pernah ia tinggalkan. Ardi dengan tubuh yang lebih tegap,
dan mata yang masih menyimpan kelembutan yang sama. Siti tidak berbicara, ia hanya menangis, dan Ardi seperti dulu hanya tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya pulang." Tak ada dendam di mata Ardi, hanya rindu yang menua, tapi tak pernah pudar. Ia tidak bertanya kenapa, ia hanya menyambut, seperti bumi yang tidak pernah marah pada hujan. Meski hujan sering datang telat, dan di malam itu mereka duduk berdua di bawah pohon jambu, seperti dua hati yang kembali saling mendengar. Lamaran itu sederhana, hanya Ardi, cincin kecil, dan senyum yang tak dibuat-buat. Ia tidak datang sebagai lelaki kaya, tapi sebagai lelaki yang tidak pernah pindah hati. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu kembali, tapi karena aku tidak pernah berhenti percaya bahwa kamu memang untukku, katanya. Siti tak menjawab. Ia hanya mengangguk sambil menahan air mata. Ia sadar dulu ia memilih salah. Tapi Tuhan memberinya waktu kedua, dan ia tak akan mengulangi kehilangan yang sama dua kali. Pernikahan mereka diselenggarakan di masjid desa, diiringi tawa anak-anak, senyum warga, dan matahari pagi yang bersinar lembut. Tidak ada kemewahan, tapi ada kebahagiaan yang tenang, karena akhirnya cinta yang dulu ditolak karena miskin, kini disambut karena kesetiaan. Pesan moral dari kisah ini, jangan pernah menilai cinta dari harta, karena harta bisa tumbuh, tapi kesetiaan tak bisa dibeli. Ardi tidak datang membawa kekayaan, tapi ia membawa sesuatu yang lebih langka, ketulusan yang tidak pernah pergi, dan bagi hati yang tahu menunggu, cinta akan selalu menemukan jalannya pulang. Kadang yang kamu tolak karena miskin adalah satu-satunya yang tak akan pernah meninggalkanmu saat kamu tidak punya siapa-siapa. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.